Salam sejahtera, halo untuk semua saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini. Khususnya saudara-saudaraku, orang Minahasa, orang Manado, dimanapun Anda berada. Di Tanah Minahasa atau di perantauan, hari ini saya punya edisi khusus untuk saudara, yaitu renungan kita menggunakan Alkitab bahasa Manado. Terima kasih untuk Pusat Penterjemahan Alkitab UKIT yang sudah mengerjakannya, sehingga kitab Yunus malam hari ini kita bisa nikmati renungkan dalam bahasa Manado. Dan saya karena merenungkan Alkitab bahasa Manado, jadi saya juga pakai batik Manado ya. Terima kasih Bapak Ibu Wali Kota Manado yang sokase ini baju pakita. Saudara-saudara, mari kita sama-sama merenungkan dari kitab Yunus. Kita berdoa, Bapa Surgawi, pimpin kami. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk mengerti, memahami isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami berserah penuh. Roh Kudus yang memimpin, mengambil alih waktu ini sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita mulai dari kitab Yunus pasal 1. Saya mau membaca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Anda yang membawa Alkitab bisa menyiapkannya. Yang punya Alkitab bahasa Manado bisa juga menyiapkan bersama saya. Mari kita mulai Yunus pasal 1. Ayat 1 dikatakan begini. Satu kali Tuhan berbicara pa Yunus tu amitai pe anak. Tuhan bilang, Yunus, pigi jo ka Niniwe, tu kota besar itu. Kita so tahu dorang pe kejahatan. Jadi ngana pika se tahu pa dorang. So terlalu banyak dorang dah baking tu jahat. Ayat 3. Mar Yunus ni mau. Dia cuma mau lari ke Tarsis. Lantaran mau bajau dari Tuhan. Jadi Yunus pergi ke Yafo. Kong di sana dia dapat kapal mau ke Tarsis. Habis dia bayar frak. Dia naik ke kapal. For mau belayar ke Tarsis. Supaya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, bagian pertama dari kitab Yunus, kita menemukan tentang seorang nabi yang enggan. Mengapa dia enggan ketika diutus Tuhan? Karena dia masih punya pola pikir yang eksklusif. Bahwa keselamatan hanya untuk satu bangsa saja, yaitu bangsanya sendiri. Dan dia tidak memperdulikan tentang bangsa Asyur di kota Niniwe dengan segala kejahatannya. Mereka harus dengar berita pertobatan dan mereka harus dapat kesempatan mendengar dan membuat keputusan mereka. Tetapi Yunus memilih untuk tidak mentaatinya. Kita berjumpa dengan seorang pemberita yang sangat enggan, yang ogah-ogahan. Kalau saudara melihat secara geografis di dalam peta, saudara bisa melihat bahwa Tuhan menyuruh Yunus ke arah timur, ke Niniwe. Itu sekitar 800 km jauhnya, tidak terlalu jauh. Dibandingkan kemana Yunus memilih untuk pergi. Kalau Anda lihat posisi Tarsus itu sebelah barat. Dia pergi ke Yafo, kota pelabuhan. Dari Yafo ke Tarsus itu kira-kira jaraknya 4000 km. Saudara bayangkan, Tuhan cuma suruh ke timur, jalan darat 800 km. Tapi Yunus milih ke arah barat. Tuhan suruh ke timur, dia ke barat. Tuhan kasih pilihan yang tidak terlalu jauh dan mudah. Dia pilih yang sulit. Naik kapal, mesti bayar frak lagi. Lalu jaraknya yang jauh. Melintasi perairan 4000 km. Dia milih bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia tidak taat dan dia mau menjauh dari Tuhan. Dia memilih untuk mengikuti maunya sendiri. Itu bagian pertama yang kita pelajari dari kitab Yunus. Tentang seorang nabi yang eksklusif. Yang memikirkan kabar, berita, pertobatan, keselamatan hanya untuk sukunya sendiri saja. Tidak memikirkan suku bangsa yang lain yang harus mendengar berita pertobatan. Hari ini tidak sedikit orang-orang Kristen yang begitu eksklusif. Pemberitaan firman hanya di dalam gereja saja. Temanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau di Lamongan, dari tia, oleh tia, untuk tia. Hanya memikirkan kitia-kitia. Bagaimana dengan angko?
Bagaimana dengan mereka yang di luar sana? Eksklusif sekali. Kabar baik, berita Injil hanya di dalam gereja, di dalam gedung-gedung. Dan saya merasa hari-hari ini adalah masa intervensi ilahi. Tuhan sedang bekerja supaya kabar berita firman tidak dibatasi hanya di gedung-gedung gereja, tapi di setiap rumah-rumah ke rumah ada berita firman disampaikan. Di media-media sosial, siapa saja, kapan saja bisa menyaksikan berita-berita firman, kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan kedua dari kitab Yunus ada di ayat 4 sampai ayat 7. Saya baca dalam bahasa Manado. Tuhan baking angin kencang dek ombak besar. Sampai tu kapal amper-amper mau ancor. Ya. Tu orang-orang di kapal so takut semua. Dorang babataria minta tolong padong pe Tuhan masing-masing. Kong dorang leka se buang ke laut tu dong pe muatan. Supaya tu kapal jadi ringan. Kong nyandak mau tenggelam. Waktu itu Yunus ada di dek paling bawah. Dia ada baguling sampai tasono di situ. Ayat 6. Kong kapten kapal turun ke bawah. Dia dapat lihat Pak Yunus. Kong bilang, bagaimana lengana ini? Cuma data sono sadap. Bangong Jo. Kong minta tolong pangana pe Tuhan. Siapa tahu dia mau kasih selamat patorang supaya torang nyandak mati. Ayat 7. Di atas kapal, tuh orang-orang kapal baku bilang, mari jo orang semua cabulot, supaya dapat tahu siapa pesalah, sampai tuh angin dan ombak jadi keras begini. Kong dorang iko cabulot, kong Yunus tuh dadapa. Torang nin tahu masa itu cabulot seperti apa? Apakah home pimpa? Atau suten atau home pimpa, Yunus kucing, jadi Yunus yang dapat. Ini tahu orang ya, ataukah ada sesuatu alat-alat untuk cabulot seperti orang masa kini. Tapi yang pasti Yunus. Apa yang kita pelajari dari kitab Yunus? Bagaimana ketika waktu itu, singkat cerita, Yunus dibuang ke laut dan Tuhan pakai berbagai mekanisme. Pelajaran yang kedua dari kitab Yunus. Tuhan konsisten dengan tujuannya. Sehingga dia memakai segala mekanisme. Apabila agennya enggan. Apabila yang dia utus tidak taat. Maka Tuhan bisa memakai berbagai mekanisme. Demi suku-suku bangsa bisa mendengar tentang berita tentang dia. Dan bisa mengenal dia. Saudara-saudara, bagian pertama tadi orang belajar tentang nabi yang eksklusif. Di bagian yang kedua orang belajar tentang Tuhan yang konsisten dengan tujuannya. Ketika nabinya, utusannya tidak taat, Tuhan bisa pakai berbagai mekanisme. Dari ikan besar sampai ulat kecil. Kacino kaninong di pasal 4. Ikan pai, ikan raksasa, telang Pak Yunus, Tuhan bisa pakai. Sampai ulat kacino di pasal 4. Tuhan bisa pakai. Demi memenuhi tujuannya. Bayangkan, di tengah bencana di kapal. Di tengah malapetaka. Di tengah ancaman kebinasaan. Ketika orang-orang awak kapal semua berseru-seru pada dewa-dewi mereka. Ada yang bataria Pak Poseidon. Ada yang bataria Pak Artemis, dewa-dewi, berhala-berhali. Mereka berseru-seru. Semua orang sedang panik dan ketakutan dalam kebinasaan. Tapi perhatikan apa yang dilakukan sang nabi. Kalau saudara baca di sini di bahasa Manado, Yunus ada di mana? Dek paling bawah. Buat saya dek paling bawah ini bicara zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Karena di situ dia baguling. Sampai tasono sadap. Saudara-saudara, dek paling bawah. Bicara tentang zona nyaman. Di mana sang nabi tertidur. Tasono sadap. Saudara-saudara, implikasi bagi kita hari ini. Di tengah-tengah bencana. Dunia sedang ketakutan. Berseru menjerit.
Jangan sampai kita bersembunyi di zona nyaman. Kita hanya bersembunyi dalam ketakutan. Tetapi sudah waktunya kita bangkit. Menyadari ada peran yang kita bisa mainkan. Kita bisa bertindak, berbuat sesuatu. Bukan menuding, menyalahkan sana sini. Tetapi berbuat sesuatu. Menjadi solusi dari apa yang Tuhan mau bagi gerejanya untuk dilakukan hari-hari ini. Yang terjadi adalah Yunus hanya tidur di dek paling bawah dan dia dipermalukan. Kenapa? Karena nakoda kapal, kapten kapal turun tegur Pak Yunus. Saudara bayangkan, Nabi ditegur sama kapten kapal. Mungkin sang kapten ini pelaut mata keranjang, kapal bastot, lapas tali, lapas cinta, bastom bukan bastot. Kapal bastom, lapas tali, lapas cinta. Ya, kalau bastot itu kapalnya tinggi ya. Ya. Kapal berlabuh, lapas tali, lapas cinta. Ya. Mungkin ini kapten kapalnya tidak kenal Tuhan, Yahweh Elohim. Tetapi aneh saudara. Masa Nabi ditegur sama kapten kapal suruh basombayang. Ini tabolabe namanya. Maaf, tabobale. Harusnya Nabi yang suruh kapten kapal basombayang. Kiapa kapten kapal yang tidak kenal Tuhan malah suruh sang Nabi basombayang. Betul-betul tabolabe. Kebalikannya ini. Saudara, kita belajar hal penting di sini. Ketidaktaatan satu orang. Yunus tidak taat. Tapi imbasnya yang kena musibah bukan cuma Yunus. Satu kapal. Bahkan kargo orang buang semua. Jadi saudara bisa bayangkan itu pedagang-pedagang yang mengirimkan paket-paket kargo-kargo di kapal. Pesanan-pesanan online, offline di kapal itu. Semua yang dimuat. Orang supaya ringankan beban. Orang buang semua dari kapal. Buang. Bayangkan kerugiannya. Itu toko-toko. UD Sukses, UD Makmur, UD 45 dan sebagainya. Saudara, kerugian dan kesusahan. Belum lagi mereka semua terancam akan tenggelam. Ketidaktaatan satu orang bisa berdampak, bukan hanya dia sendiri yang tanggung akibatnya. Jadi hati-hati saudara. Kalau Tuhan memanggilmu dan mau utus kamu, pastikan kamu taat. Dan jangan neko-neko sama Tuhan. Jangan main-main kalau Tuhan memanggil dan mau mengutus engkau. Itu pelajaran kedua dari kitab Yunus. Pelajaran ketiga dari kitab Yunus adalah Tuhan mempersiapkan sebelum kedatangan utusannya. Tuhan sudah persiapkan. Kalau saudara mengikuti di channel saya, khotbah beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu tentang wabah mendahului kebangunan rohani, Anda bisa menyaksikan di situ bahwa sebelum Yunus datang, itu terjadi wabah-wabah besar. Waktu itu Raja Asyurdan ketiga memerintah di Niniwe tahun 783 sampai 755 sebelum Masehi. Dan pada masa pemerintahannya tahun 765 sebelum Masehi terjadi wabah besar. Banyak yang tewas di kota Niniwe. Lalu tahun 763 sebelum Masehi terjadi gerhana matahari total. Lalu 4 tahun kemudian tahun 759 sebelum Masehi itu terjadi wabah besar lagi, terulang. Banyak ribuan warga Niniwe yang mati waktu itu. Dan sesudah itu wabah terjadi, tiba-tiba datang sang nabi. Dari antah berantah muncul ujuk-ujuk, tiba-tiba babataria cuma 8 kata. Kalau di bahasa Manado, dia bataria begini, pasal 3 ayat 4. Dia bataria 8 kata. 40 hari lei, ini kota mau ancur. Cuma 8 kata. 40 hari lei, ini kota mau ancur. Di bahasa Manado, Indonesia, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sama, 8 kata.
Kelihatannya di bahasa Manado simpel sekali, singkat, padat, jelas. 40 hari lei ini kota mau ancur. Kita lebih bingung sadiki ini. Siapa nabi ini orang Ibrani tahu bahasa Manado. Darah bagus saya juga. Orang Manado, mantap, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, 8 kata saja khotbahnya. Nggak pakai KKR panjang-panjang, ya. Nggak pakai tim doa, ya. Dia cuma 8 kata. Bertobat satu kota, kasihan. Luar biasa. Apa yang istimewa? Bukan si pengkhotbah, bukan isi khotbahnya, tetapi yang bikin istimewa adalah Tuhan sudah menyiapkan sebelum kedatangan pemberitanya. Amin. Sebelum sang pemberita datang, wabah besar itu menyiapkan hati warga Niniwe. Sehingga ketika Yunus bicara cuma 40 hari lei, ini kota mau ancur. Orang Niniwe bilang, kasihan, so boleh, so siksa orang yang ini wabah-wabah. Iyo ju bertobat jodang, iyo jodang bertobat. Saudara-saudara, pelajaran penting dari kitab Yunus. Sekali lagi saya mau tekankan, wabah-wabah yang sedang terjadi sepanjang masa biasanya dipakai Tuhan untuk menyiapkan sebuah kebangunan rohani, pertobatan yang besar. Karena itu tetap beritakan firman dengan konsisten. Haleluya. Dan pelajaran yang terakhir, yang keempat dari kitab Yunus ada di pasal 4. Ketika saudara di pasal 4, Tuhan mengajar kepada Yunus tentang hatinya bagi bangsa-bangsa lain. Bukan hanya eksklusif dengan satu bangsa Israel saja. Tetapi hati Bapa bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Supaya bisa dengar kabar baik, kabar kesukaan. Tuhan mengajar Yunus tentang kasih sayangnya. Dia tumbuhkan pohon jarak. Kalau saudara lihat di sini, tumbuh. Kongki tiba-tiba ada ulat datang. Ulat super. Pohon jaraknya tumbuh dengan kecepatan super. Tiba-tiba ulat super datang memakan habis. Yunus bersungut-sungut karena angin panas. Karena dianya tidak ada sombar lagi. Dia bersungut-sungut. Dan Tuhan berkata kepada Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Di ayat 10. Yang untuknya engkau tidak berjerih payah. Engkau tidak tumbuhkan. Tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam. Ayat 11 menjadi ayat kunci dari kitab Yunus. Di situ Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Bayangkan, sampai jumlahnya spesifik Tuhan tahu. Lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Sampai ternak-ternaknya Tuhan sayang. Artinya apa, saudara? Hati Tuhan bagi suku-suku bangsa. Lewat pelajaran kitab Yunus, Tuhan mau mengubah hati Yunus yang begitu enggan, yang begitu eksklusif memikirkan keselamatan hanya untuk suku bangsanya sendiri. Dari kitab Yunus kita bisa belajar dan berdoa, Tuhan ubah hati kami supaya kami mengasihi suku-suku bangsa lain. Supaya kabar baik bukan hanya di dalam ruang lingkup gereja, tapi orang lain, tiap orang harus tahu siapa Al-Masih, siapa Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kitab Yunus. Kami boleh belajar bagaimana Engkau mengubah hati seorang nabi yang enggan, yang eksklusif, hanya pemberitaan firman hanya untuk diri sendiri, suku bangsa sendiri. Tapi Tuhan mengubah hatinya lewat berbagai mekanisme yang Tuhan izinkan. Makasih kami belajar bahwa Engkau begitu konsisten dengan tujuanmu. Dan Engkau Tuhan yang mengasihi suku-suku bangsa. Dan kami percaya kami tidak sendirian. Ketika Engkau mengutus kami, Engkau sudah membukakan jalan dan menyiapkan untuk kabar baik diberitakan.
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa semua yang mendengar firman ini diberkati, dipulihkan, dan kami semua dipakai menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom. Haleluya.